السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memilih kita di malam hari ini di antara sekian banyak hamba-hambanya. Kita terpilih untuk menjadi orang-orang yang duduk di majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlisul ilm. Maka ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar. Karena karunia duduk di majlisul ilm ini itu lebih baik daripada dunia dan isinya bagi seorang muslim kelak pada hari kiamat. Ikhwani fi din azzakumullah. Kita sering mendengar orang-orang mengatakan, tolong dong doakan saya. Bahkan terkadang kita banyak orang datang ke orang yang dianggap dia adalah orang yang alim, lalu mengatakan, tolong dong doakan saya, doakan anak saya. Nah, ikhwani fi din azzakumullah, orang-orang yang duduk di majlisul ilm seperti duduknya kita sekarang ini didoakan oleh makhluk Allah yang sangat mulia yang tidak pernah berdosa, yaitu malaikat-malaikatnya. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, wa inna talibal ilm la yastaghfir lahu man fis samawati wa man fil ard wa hatta al-hitanu fi jawfil ma'. Dan sesungguhnya orang-orang yang menuntut ilmu dimintakan ampunan. Siapa yang memintakannya ampunan? Makhluk-makhluk yang ada di langit, para malaikat. Berapa jumlahnya malaikat itu? Ya, enggak ada orang tahu jumlahnya berapa. Kalau kita datang minta doa kepada si fulan dan fulan, mungkin fulan dan fulan itu sering melakukan dosa, imma dosa ghibah atau dosa-dosa yang lainnya. Tapi malaikat enggak pernah berghibah. Malaikat enggak pernah berbohong. Nah, makhluk-makhluk Allah yang mulia seperti ini mendoakan kita.
Bukan hanya mereka, demikian juga makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi mendoakan talibul ilm, orang yang menuntut ilmu. Bukan hanya mereka, wa hatta al-hitanu fi jawfil ma', bahkan ikan-ikan di dalam air mendoakannya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, terimalah taubatnya. Subhanallah. Apakah waras jika seorang muslim menyia-nyiakan keutamaan yang seperti ini? Apakah waras seorang muslim lebih mengutamakan duduk nonton TV, nonton berita daripada datang duduk di majelis ilm yang malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk yang ada di bumi, bahkan sampai ikan-ikan di laut memintakannya ampunan? Tentunya orang ini adalah orang yang tidak waras. Ya, ikhwani fi din azakumullah, satu detik yang kita duduk, 1 menit yang kita duduk di majlisul ilm, itu akan berguna bagi kita ketika kita masuk di kubur, ketika kita keluar dari kubur. Tapi kalau duduk sama istri, sama keluarga, sambil nonton TV, kopi, kemudian makan kacang dan yang lain-lainnya, itu tidak akan berguna bagi kita di akhirat kelak. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, hendaklah kita memiliki motivasi yang tinggi untuk menuntut al-ilmu syar'i, ilmu agama. Ya, ikhwani fiddin azakumullah, kajian kita pada malam ini masih tentang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan beberapa kewajiban-kewajiban kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita mengimani bahwa Muhammad adalah kekasih Allah. Bahkan dia telah mencapai kasih sayang yang paling tinggi. Apa namanya itu? Al-Khullah. Yang mendapatkan khullah itu ada 2 nabi. Siapa? Ibrahim alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nabi yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala langsung adalah 2 nabi. Siapa? Musa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah khalil, dia juga merupakan kalim. Ya. Kemudian juga kita wajib beriman bahwa Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jin dan manusia. Kemudian kita juga beriman, itu yang terakhir kita sampaikan. Nah, itu yang terakhir kita sampaikan di pertemuan yang sudah lewat. Kita lanjutkan sekarang, ayo ikhwan. ويجب علينا أن نقدم محبته على الوالد والولد والنفس. Wajib bagi kita semua untuk lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kecintaan kita kepada orang tua, anak dan diri sendiri. Seorang muslim tidak dikatakan dia beriman apabila dia lebih mencintai orang tuanya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan dia beriman jika dia lebih mencintai anaknya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dikatakan dia beriman jika dia lebih mencintai dirinya sendiri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita lebih cintai daripada segala-galanya. Lihat ikhwani fi din azzakumullah. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali radhiyallahu taala anhu, ini khalifah yang keberapa Ali ini? Khalifah yang keberapa? Khalifah yang keempat. Ya.
Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia lebih mencintai aku, lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Ya. Dan orang yang seperti ini, yang telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada orang tuanya, lebih daripada anaknya, lebih daripada dirinya sendiri, hanyalah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian juga wa an Abdullah bin Hisham, dari Abdullah bin Hisham, dia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhidun bi yadi Umar radhiyallahu taala anhu. Dia bercerita, suatu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu dia memegang tangannya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar radhiyallahu taala anhu adalah khalifah yang keberapa? Khalifah yang kedua. Ya. Lalu Umar ini mengatakan, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya kecuali dari diriku. Ya, aku lebih mencintai diriku daripada dirimu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La walladhi nafsi biyadihi, tidak demi nyawaku yang ada di tangannya, engkau belum dikatakan beriman. Jika demikian kondisimu, jika demikian keadaanmu, maka engkau belum beriman. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, fa antal an wallahi ahabba ilayya min nafsi. Kalau gitu ya Rasulullah, sejak saat ini engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka itu berarti bahwa Umar ini adalah orang yang apa? Yang beriman, karena dia telah menyatakan di hadapan Rasulullah SAW bahwa dia telah mencintainya lebih daripada dirinya sendiri. Dan Rasulullah SAW pun mengatakan, al-ana ya Umar, sekarang baru engkau dikatakan orang yang beriman. Tadi belum. Kenapa dia belum dinyatakan beriman? Karena dia masih lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din azakumullah. Yang ketujuh, yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah jalla wa ala qad ayyadahu bil mu'jizati dallah bi yaqinin ala sidqihi sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim wajib beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mendukung nabinya dengan mu'jizah untuk membuktikan kebenaran bahwa dia adalah utusan Allah, lain dengan karamah. Ya, kalau mu'jizah itu dari nabi dan rasul, kalau karamah dari
wali-wali. Ya. Mu'jizah dan karamah ini adalah hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya, sesuatu kondisi, suatu keadaan, suatu kejadian yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Ya, baik itu mu'jizah atau karamah. Tapi mu'jizah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi dan Rasul. Karamah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali-wali dan orang-orang saleh. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, mu'jizah ini bisa diminta. Maksudnya seorang nabi meminta kepada Allah, ya Allah, seperti orang-orang Quraisy meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Muhammad, coba tunjukkan kepada kami sesuatu bukti bahwa engkau adalah seorang rasul. Apa yang Allah buktikan kepadanya? Bulan terbelah sehingga di tengah-tengahnya kelihatan gunung Hira, terbelah menjadi dua, lalu di tengah-tengahnya kelihatan gunung Hira. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Bahkan sampai sekarang ilmu astronomi mereka heran melihat apa? Di bulan itu kok ada parit yang tidak beraturan. Ya, dia tidak lurus parit ini, tapi dia kesana kemari bengkoknya. Apakah mereka beriman? Tidak beriman. Mereka mengatakan mata kita disihir oleh Muhammad. Kalau gitu kata mereka, Muhammad mungkin bisa dia mensihir mata kita, tapi orang-orang yang lagi di tengah jalan tidak mungkin mereka disihir sama Muhammad. Kalau gitu kita tanya kepada para pedagang yang berjalan di malam hari, apakah mereka juga melihat bulan itu terbelah? Mereka tanya setiap pedagang yang datang, apakah kalian melihat bulan itu terbelah? Mereka semua mengatakan iya. Ini mu'jizah ya ikhwan. Sesuatu yang di luar jangkauan akal manusia. Bisa diminta. Karamah itu tidak bisa diminta. Namanya juga karamah. Karamah itu artinya pemberian. Allah memuliakannya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan nabi, dia bukan rasul. Kemudian karamah itu bisa jadi Allah memberikan karamah itu kepada orang yang kurang saleh agar dia menjadi saleh. Apa contohnya, apa buktinya? Karamah itu lebih banyak terjadi di zaman tabi'in ketimbang zaman sahabat. Ya, siapa lebih mulia, sahabat atau para tabi'in? Sahabat. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kemudian mukjizah ini disertai dengan adanya tantangan. Ditantang dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, buktikan kalau kamu sebagai seorang nabi. Dibuktikan. Ya, Saleh alaihissalam diminta, kalau kamu benar-benar jadi seorang nabi, silahkan kamu keluarkan kami onta bersama anak-anaknya dari batu ini. Keluar dari batu yang besar, onta bersama anak-anaknya. Disertai dengan apa? Tantangan. Kalau karamah tidak disertai dengan tantangan, namanya juga karamah. Ya. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, sering orang tertipu dalam masalah karamah. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma'." Apabila engkau melihat seseorang terbang di udara, berjalan di atas air, fala tusaddiquh, jangan kamu tergesa-gesa meyakini bahwa dia seorang wali, hatta tu'ridu amalahu 'ala al-kitab was sunnah, sehingga engkau sesuaikan perbuatan-perbuatannya itu dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau perbuatannya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka ini namanya waliullah.
Kalau perbuatannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, ini namanya waliullah. Tahu antum waliullah? Ular, raja wali dia. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, syarat orang menjadi wali adalah menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia mengatakan ada orang mengatakan si fulan itu adalah waliullah, tapi enggak pernah salat berjamaah, dia bukan waliullah. Ya. Kalau dia mengatakan si fulan itu masya Allah dia waliullah, hari ini di Jumatan di Kampung Turingan, kemudian di Mekah juga ada Jumatan, kemudian di Irak juga ada Jumatan, ini adalah wali syaitan. Ya. Jadi waliullah tidak bisa dia keluar dari ikatan Al-Quran dan Sunnah, tidak bisa. Akhlaknya tidak sesuai dengan akhlak Al-Quran dan Sunnah, bukan waliullah, walius syaitan. Aqidahnya tidak sesuai dengan aqidah Al-Quran dan Sunnah, itu walius syaitan. Ibadahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, itu walius syaitan. Jadi gampang sekali antum ayyuhal ikhwah. Subhanallah, orang sunnah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka diberikan pegangan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang sekali. Ada orang mengatakan si fulan ini adalah waliullah, lihat isbal dia. Ah, ini bukan waliullah sudah. Dia isbal. Ya. Kemudian ini waliullah. Lihat bagaimana salatnya. Usalli salatul maghrib salatan raka'atan mustaqbil qiblati adaan lillah, bukan waliullah, walius syaitan sudah. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pegangan, dan ini merupakan satu rahmah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kita pegangan seperti ini, subhanallah bagaimana sesatnya kita. Ya, sedikit-dikit waliullah, sedikit-dikit waliullah, sedikit-dikit waliullah, dan luar biasa sampai orang gila dikatakan waliullah. Ya, orang gila yang antum tahu Tuan Guru Teretet apa enggak tahu? Hah? Tahu Tuan Guru Teretet? Yang bajang-bajang ini enggak tahu nama Tuan Guru Teretet ya? Dengar ceritanya saja. Ya, dikatakan dia Tuan Guru. Ya, padahal dia kencing di celana, buang air di celana. Masa ada waliullah najis seperti itu? Kencing di celana, berak di celana. Nas'alullah salam al-afiyah. Lalu cerita-cerita bohong itu begitu banyak tentangnya. Katakanlah cerita-cerita itu semuanya benar, itu adalah semuanya adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala anhu. Ya. Kadang-kadang syaitan membawa orang itu terbang ke sana kemari karena dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ikhwani fi din azakumullah, kita harus meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didukung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizah-mukjizah. Ya. Mukjizah-mukjizah ini supaya orang melihatnya, mendengarnya, langsung meyakini bahwa dia ini adalah seorang rasul, bukan seorang jin, bukan seorang tukang sihir. Ya, ikhwani fi din azakumullah. Dulu sebelum Islam ini menyebar di kota Mekah, orang-orang Quraisy ini duduk di jalan-jalan di musim haji. Setiap ada orang yang lewat, ya ditegur dia, hati-hati, di kota Mekah itu ada orang gila. Jangan kamu dengar ucapannya. Kalau kamu dengar ucapannya, disihir kamu nanti. Setiap jamaah haji yang lewat di jalur-jalur ini, setiap jamaah haji yang lewat diingatkan dia, di sana di kota Mekah itu ada orang gila, jangan kamu dengar ucapannya. Datang seorang dari Yaman, dari Azdi Shanu'ah, suku namanya Azdi Shanu'ah. Ketika dia lewat dipanggil dia, ya fulan, di kota Mekah itu ada orang gila, jangan kamu dengar ucapannya. Ya, kebetulan orang ini
dia bisa meruqyah orang yang kena dengan penyakit jin. Lalu begitu dia sampai di Makkah, mana dia orang itu, dicari dia. Siapa tahu saya bisa meruqyahnya dan dia bisa sembuh dari penyakitnya itu. Dicarilah Rasulullah SAW sampai dia ketemu. Lalu dia mengatakan, ya Muhammad, saya ini bisa meruqyah dari jin. Kalau ada orang-orang yang terkena dengan jin, saya ruqyah dia, dengan izin Allah jin itu hilang dan orang itu sembuh. Coba kamu dengarkan kepada saya apa yang ucapan jin itu ketika dia datang sama kamu itu, apa yang diucapkan? Nabi mengatakan, apakah kamu mau mendengar apa yang saya bawa ini? Apakah kamu mau mendengar dakwah saya? Oh ya, silahkan. Baru dia mengatakan, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Semakin ini mati. Ini bukan ucapan jin ini. Bukan ucapan jin ini. Dan ini juga bukan ucapan manusia. Jadi khonifuddin azakumullah, orang yang begitu mendengarkan Al-Quran, dia tahu kalau ini bukan ucapan jin, bukan ucapan manusia, bukan ucapan syair, maka dia langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizah ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasulnya untuk mendukung dakwahnya. Jelas ini ikhwan fillah azakumullah. Namun kita harus ingat, mukjizah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Nabi dan rasul. Kalau manusia biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karamah. Karamah ini harus orang yang diberikan itu dia amalan-amalannya sesuai dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia keluar dari Al-Quran dan Sunnah, lalu dia bisa melakukan hal-hal yang di luar jangkauan manusia, ini namanya waliyus syaitan. Ya. Jadi jangan percaya. Kalau masalah terbang, kan selak bisa dia terbang. Masa selak itu juga waliullah? Ya. Kalau masalah dia tidak terbakar, banyak juga tukang seher yang orang-orang yang Hindu membakar dirinya dia tidak terbakar. Apakah Juru Komang itu juga waliullah itu? Nasallallahu alaihi wasallam. Jadi kewalian itu diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, "Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun." Artinya adalah sesungguhnya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, itu namanya waliullah, bukan orang gila. Ya. Kalau di ajaran tasawuf tarekat, setiap melihat orang gila, ini waliullah katanya. Coba lihat di YouTube, orang-orang yang gila, orang-orang yang tidak waras dikatakan dia waliullah. Subhanallah. Ya. Nah, Allah menjelaskan, ala inna awliya Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada ketakutan bagi mereka, walahum yahzanun, dan tidak ada kesusahan bagi mereka. Lalu Allah menjelaskan waliullah itu yang bagaimana? Alladzina amanu, orang yang beriman. Beriman maksudnya akidahnya benar. Ya, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat semuanya bagus. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa. Perintah-perintah Allah dijalankan, larangan-larangan Allah dijauhkan. Ini namanya waliullah. Ya. Fi kulli ma jaa bih wa anna al-Qur'an al-'azim mu'jizatuhu al-bahirah. Al-Quran ini merupakan mu'jizah Rasulullah SAW yang paling besar, yang abadi sampai pada hari kiamat. Ikhwani fiddin azakumullah, semua nabi mu'jizahnya itu disesuaikan dengan keadaan kaumnya. Nabi Allah Musa, mu'jizahnya tongkatnya bisa menjadi ular.
Kemudian kalau dia masukkan tangannya di baju keluar bersinar. Ya, kenapa demikian mukjizahnya Nabi Allah Musa? Karena orang-orang di zaman Nabi Allah Musa itu suka pada sihir. Ya, sehingga mukjizah yang dibawa oleh Nabi Allah Musa alaihissalam tidak bisa dikalahkan oleh tukang sihir. Orang Mesir itu tukang sihir. Jadi kalau ada tukang sihir di Lombok ini, itu masih kelas bebek dibandingkan tukang sihir di Mesir, karena di sana sumbernya. Ya, di Mesir itu. Lihat ikhwani fillah azakumullah. Lalu Fir'aun mendatangkan tukang sihir. Apa penjelasan Allah Subhanahu wa taala? Qalu arjih wa akhahu wab'ath fil madaini hashirin ya'tuka bikulli saharin alim. Ya Fir'aun, jangan dulu ambil keputusan. Umumkan, panggil tukang sihir. Maka kalau engkau umumkan akan datang ya'tuk, sahar yang profesional, alim yang benar-benar profesional. Datang tukang sihir ini. Lalu Nabi Allah Musa mengingatkan mereka, la taftaru 'ala Allahi kadhiba. Jangan kalian berbuat kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dari sana sudah goncang hati mereka. Lalu mereka mengatakan, Musa, imma an tulqi wa imma an nakuna awal man alqa. Musa, silahkan kamu tunjukkan sihirmu lebih dahulu atau kami yang akan tunjukkan kepadamu. Qala bal alqu. Enggak, kalian tunjukkan dulu sihir kalian. Fa'alqu hibalahum wa 'asiyahum. Lalu mereka lempar tongkat-tongkat mereka, tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka. Ya. Lalu apa yang terjadi? Berubah. Tongkat-tongkat ini berubah dan tali-tali ini berubah menjadi ular jadi-jadian, bukan ular sungguhan. Ular jadi-jadian. Ya. Musa lari, dia ketakutan. Kenapa? Karena dia bukan tukang sihir. Tukang sihir itu ketika ularnya menjadi ular jadi-jadian, dia diam-diam saja. Kenapa? Karena di matanya dia itu adalah apa? Tongkat dan tali, sehingga dia santai aja. Musa alaihissalam lari ketakutan. Qulna la takhaf ya Musa, jangan kamu takut. Wa alqi ma fi yaminik, lempar tongkat yang ada di tangan kananmu itu. Ya, wa alqi ma fi yamik talqaf ma sana'u. Talqaf kalau bahasa kita itu dilongkop. Tahu longkop? Iya. Talqaf ma sana'u. Ha. Lihat, akan melongkop, memakan ma sana'u, apa yang mereka perbuat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan Musa alaihissalam mukjizah seperti itu karena orang di zaman Nabi Allah Musa itu gemar ilmu sihir. Isa alaihissalam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang luar biasa. Yubri'ul akmah wal abras. Dia bisa menyembuhkan orang yang buta dari perut ibunya, yang albino dari perut ibunya. Ini tidak bisa disembuhkan. Bahkan lebih dari itu, dia bisa menghidupkan orang yang mati. Ini tidak bisa dilakukan oleh ilmu kedokteran. Kenapa mukjizahnya Nabi Allah Isa seperti itu? Karena di zaman Nabi Allah Isa itu ilmu kedokteran sudah sangat tinggi di zaman itu. Nabi Muhammad mukjizahnya adalah Al-Quran. Kenapa? Karena bangsa Arab itu adalah bangsa yang sangat fasih. Ya, sangat-sangat fasih. Allah berikan kepada Nabi Muhammad Al-Quran, kemudian ditantang mereka. Silahkan kalian berkumpul, jin dan manusia saling tolong menolong untuk membuat seperti Al-Quran ini. Tidak mampu mereka. Kalau gitu setengah dari Al-Quran itu tidak mampu juga.
Kalau gitu satu surah saja, enggak bisa juga mereka. Ya, padahal mereka saling tolong. Jin yang fasih sama manusia-manusia yang fasih untuk membuat seperti Al-Quran ini, dia tidak mampu. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, kitab yang dimiliki oleh kaum muslimin, orang Islam, itu adalah kitab mu'jizah Allah subhanahu wa ta'ala yang paling besar, yang abadi, ya, dan mu'jizah yang paling hebat. Berarti orang Islam nabinya paling top, kitabnya paling top. Namun subhanallah, kita tidak mengetahui betapa mulianya kita, betapa mulianya kitab kita ini, sehingga kaum muslimin jarang mau membacanya. Ya, sampai-sampai didatangkan ustaz pun malas. Bukan begitu? Ya? Ustaznya ada saja malas, apalagi enggak ada ustaz. Jadi ayo ikhwah, tidak mungkin kita akan mulia, kita akan jaya, kita bisa mengalahkan orang-orang kafir, bisa mendirikan syariat Islam, bisa menegakkan negara Islam, selama kita tidak memuliakan kitab kita. Muliakan dulu Al-Quran, maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita. Ya, tahadda bihil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menantang Al-Quran, menantang dengan Al-Quran jin dan manusia. Fa'ajizu 'anil ityani bimithlihi. Jin dan manusia tidak bisa mendatangkan bacaan seperti Al-Quran ini. Atau bimithli ba'dhan minhu, atau sebagian dari Al-Quran itu pun mereka tidak mampu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin, jika kalian meragukan mimma anzalna ala abdina, kitab yang kami turunkan kepada hamba kami ini. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwani fi din azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Ya, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dan dia bukan penyair. Lalu dia bisa mendatangkan bacaan seperti ini di luar jangkauan akal manusia. Ya, fa'tu bi suratin min mithlih, datangkan satu surah seperti surah yang ada di dalam kitabnya Muhammad itu. Wad'u syuhada'akum, dan panggillah penolong-penolong kalian. Jin-jin yang kalian anggap sebagai penolong kalian, panggil semua mereka itu. Datangkan, suruh mereka datangkan seperti Al-Quran ini, satu surah saja. Kemudian Allah menjelaskan, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin, jika kalian benar-benar. Fa in lam taf'alu, jika kalian tidak mampu, walan taf'alu, dan tidak akan mampu. Ya, ikhwani fi din azakumullah, ada kelompok baru-baru ini mengatakan mereka punya kitab seperti Al-Quran yang namanya Tazkirah. Siapa itu? Ahmadiyah. Ya, Ahmadiyah mengatakan ini kitab kami seperti Al-Quran. Kalau dibaca sama anak-anak yang sekolah sanawiyah, aliyah, maka ditahu bahwa ini bukan seperti ini susunannya membuat orang tertawa. Ya, Al-Quran jelas bukan seperti ini susunan Al-Quran. Jangankan orang Ahmadiyah di zaman sekarang, Musailamatul Kadzdzab, ya, dia mengatakan saya juga didatangi oleh wahyu dan saya juga punya kitab seperti Muhammad juga punya kitab. Ya,
karena Musailamah ini mengakui dirinya sebagai apa? Sebagai nabi. Ya, saya juga didatangi oleh wahyu. Sebagaimana Muhammad didatangi oleh wahyu. Muhammad punya kitab, saya juga punya kitab. Lalu ditanya dia, ya, apa surah yang ada di dalam kitabmu itu? Oh, Muhammad dia punya surah namanya Al-Fil. Al-Fil itu artinya apa? Gajah. Saya juga punya surah namanya Ad-Difda, kodok. Masya Allah, luar biasa. Antum ini luar biasa ini, punya surah namanya kodok. Ya, coba perdengarkan kami surah yang namanya kodok itu. Dia mengatakan, ya Difda'u niqqi ma taniqqi lal ma'ata lal ma la syaraba tamna'in walal ma'atu kadirin. Semua orang ketawa. Ini bukan dia, ini kitabnya. Ini kitab buat-buatan ini. Ya. Jadi, bagaimanapun hebatnya manusia, tidak mungkin dia akan bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Buktinya apa ya ikhwan? Sampai sekarang orang masih menggali ilmu yang ada di dalam Al-Quran dan belum habis-habis. Dan kebenaran Al-Quran dari hari ke hari terbukti kebenarannya. Saya pernah dulu membaca tentang ahli kandungan di Thailand. Orang ini dikurung di rumahnya sampai dia meninggal dunia. Dia ahli kandungan, dia membaca terjemahan Al-Quran, dia baca tahapan penciptaan manusia, dari mani, kemudian segumpal daging, segumpal darah, kemudian segumpal daging, dan seterusnya. Dia berpikir, apakah saat itu Muhammad sudah punya mikroskop untuk apa? Meneropong itu, apa namanya dokter Ipan? Mikroskop namanya? Apa namanya? Itu untuk mikroskop namanya? Iya. Masa teleskop? Iya, mikroskop. Wah, antum ini yang botan-botan aja. Ya jangan, itu yang dokter bicara. Hah? Nah itu sudah dia. Iya, ini teleskop katanya. Baik. Nah, jadi apakah Muhammad itu dia punya apa tadi? Mikroskop. Nah, apakah Muhammad dia punya di zaman itu sudah punya mikroskop? Belum ada. Lalu dari mana dia tahu tahapan-tahapan penciptaan manusia ini? Akhirnya dia menggali, dia masuk Islam. Lalu orang tidak senang dia masuk Islam akhirnya. Dan yang seperti itu ya ikhwah banyak sekali. Kalau antum buka di YouTube itu banyak sekali. Di Amerika, di Eropa dan di mana-mana. Ya. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu. Jika kalian tidak mampu melakukannya, walan taf'alu, dan kalian tidak akan mampu, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Maka takutlah kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah waquduhan nas, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Patung-patung itu jadi bahan bakarnya. Lihat aja, kalau kita jangkih, kita di sini bahan bakarnya kayu, ini batu. Bagaimana dahsyat panasnya ini? Bukan hanya batu, tapi juga manusia-manusia. Waquduhan nas wal hijarah. Nas'alullah salamul afiyah. Jangan sampai kita termasuk salah satu dari kayu bakar api neraka. Dan ikhwani fiddin azakumullah, yang menyedihkan, yang paling banyak menjadi kayu bakar api neraka ini adalah para wanita, istri kita. Ya, mereka paling banyak menjadi kayu bakar api neraka. Dan jika mereka menjadi kayu bakar api neraka, maka yang pertama kali diseret adalah suaminya, bapaknya, kakaknya, adiknya, saudara-saudaranya, dan yang lain-lainnya. Kenapa ya ikhwah? Karena dia akan mengatakan, ya Allah, bapak saya rajin yang ngaji, tapi saya tidak pernah diajarkan. Ya, suami saya pintar ngaji, kemana-mana ada pengajian dia ngaji, namun tidak pernah disampaikan kepada saya.
Ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan akan ada nanti di umatku ini orang-orang yang naik kendaraan yang empu. Mungkin yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam motor ini. Joknya ini apa namanya? Tempat duduknya ini. Sadelnya ini empu. Yanziluna ala abwabil masajid. Mereka turun di pintu-pintu masjid-masjid. Saking rajinnya ini. Ada pengajian di sana datang, ada pengajian di sana datang, ada pengajian di sana datang. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nisa'uhum kasiyat 'ariyat. Istri-istri mereka berpakaian tapi telanjang. Itu apa namanya? Sebab mereka diseret oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Baik, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi